Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan pelajaran kita terkait Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat-sangat harus diperhatikan di dalam sholat kita khususnya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga telah menyampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan juga ke generasi setelahnya, begitu juga sampai kita, sampai ke generasi kita ini. Dan yang kedua, secara khusus Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat menurut jumhur ulama, di mana salah satunya adalah pendapat daripada Al-Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasannya Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Dan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Safinatun Najah, juga disebutkan di dalam bab tentang rukun sholat. Ya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Hadis riwayat Bukhari nomor 706. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi ummil qur'ani fahiya khidaj. Kata Nabi, barang siapa melaksanakan salat tapi tidak membaca ummul Quran, maka salatnya kurang. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga menyampaikan di dalam kitab Al-Um terkait seseorang yang lahan di dalam membaca suratul Fatihah. Dan beliau rahimahullah ta'ala
berkata, wa akrahu ayyakunal imamu lahanan. Aku nggak suka kalau misal ada imam yang suka salah dalam membaca Al-Quran. Li'anna lahana qad yuhillu ma'anil Quran. Karena imam yang suka salah itu terkadang bisa mengubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Fa'illam yalhan lahnan yuhillu ma'nal Quran ajza'at salatah. Kalau dia tidak melakukan kesalahan yang sampai mengubah makna, maka sholatnya sah. Ya. Yang pertama, Imam Syafi'i nggak suka tuh sama orang-orang yang suka baca Al-Qur'annya salah. Ya. Khususnya kepada imam sholat yang bacanya suka salah gitu. Nah, Al-Imam Syafi'i nggak suka tuh. Apalagi sampai ngerubah makna. Ya, yang mengakibatkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya. Wa in lahana fi ummil Qur'ani lahnan yahilu makna syai'im minha. Dan apabila imam melakukan lahan pada ummul Quran, yaitu dengan kesalahan yang sedikit aja tuh merubah dari maknanya, ya, kesalahannya sedikit aja yang sampai ngerubah maknanya, ya, lam ara salatahu mujzi'atu anhu, katanya. Kata beliau begitu. Aku tidak memandang sholatnya itu sah, gitu. Jadi nggak dianggap sholatnya tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Um, wala amman khalfahu, tidak pula orang yang di belakangnya. Imamnya nggak sah, makmumnya juga tidak sah. Wa in lahana fi ghairiha karihtu. Ya. Wa in lahana fi ghairiha karihtu. Dan jika selain surah Al-Fatihah, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau selain di Al-Fatihah, aku tidak menyukai juga imam yang seperti ini. Ya. Jadi selain Al-Fatihah, kalau bacanya salah juga nggak suka juga. Al-Imam Syafi'i nggak suka. Walam ara alaihi i'a'ah. Walam ara alaihi i'a'atun. Ya, saya tidak menganggap orang ini harus mengulang sholatnya, tapi katanya nggak harus ngulang lagi kalau salahnya itu bukan surah Al-Fatihah, gitu. Tapi kalau salahnya sampai mengubah makna di surah Al-Fatihah, maka wajib ngulang sholatnya. Wajib ngulang. Tidak sah, gitu. Kata beliau. Li'annahu law taraka qira'ata ghairi ummil Qur'an, karena kalau seandainya dia tidak membaca surah selain Ummul Quran, ya dia nggak baca nih, dia baca surah Al-Fatihah, tapi dia jadi kalau dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia tidak membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, wata bi umil Quran, kata beliau nih. Tapi dia tetap baca Al-Fatihah, tapi dia nggak baca gitu. Dia baca Al-Fatihah, tapi dia tidak membaca surah setelahnya, gitu.
Rajautu an tujzi'ahu, aku berharap sholatnya tetap sah gitu. Rajautu an tujzi'ahu sholatahu, aku berharap sholatnya tetap sah, kata beliau. Jadi kalau orang baca surah Al-Fatihah tetap baca, tapi dia meninggalkan bacaan setelahnya, bacaan surah-surah setelahnya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, berharap sholatnya itu tetap sah. Wa iza ajza'athu ajza'at man khalfahu, dan jika sah sholatnya, imam itu sah sholatnya, sah juga orang yang sholat di belakangnya gitu, insyaallah ta'ala, kata beliau. Wa in kana lahnuhu fi ummil Qur'an, tapi itu juga kalau kesalahannya ya di surah Al-Fatihah nggak sah ya. Wa ghairiha, dan kalau selain Al-Fatihah maka kalau dia tidak sampai merubah makna maka nggak apa-apa sholatnya ya. Jadi kalau kesalahannya tidak sampai merubah makna, baik itu di dalam surah Al-Fatihah maupun surah setelahnya ya, tidak sampai merubah makna, maka ajza'at sholatuhu, sah sholatnya gitu. Yang penting tidak sampai merubah makna di surah Al-Fatihah khususnya, kata beliau. Wa akrahu an yakuna imaman bihal, katanya. Dan aku tidak suka dia menjadi imam dalam kondisi seperti itu. Ya, jadi Imam Syafi'i enggak suka kalau ada imam kondisi bacaannya itu begitu ngaco-ngaco gitu, semau hati, misal serampangan ya. Nah, ini dikutip daripada kitab cetakan daripada Darul Wafa, cetakan pada tahun 2001. Kemudian juga begitu juga disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar juga seperti itu. Bahwasanya orang-orang yang membaca yang lahan di dalam suratul Fatihah sampai mengubah makna, maka batal sholatnya. Dan beliau Al-Imam Nawawi memberikan contoh-contoh ya, mana aja sih yang membatalkan sholat ya. Contohnya pada perkataan an'amta dirubah menjadi an'amtu atau an'amti, itu batal sholatnya. Kemudian iyyaka, pada kata iyyaka dirubah jadi iyyaki, itu batal sholatnya. Dan kemudian beliau juga memberikan contoh pada kata ad-dhallin ya, ad-dhallin itu dirubah menjadi dotnya, dirubah menjadi huruf dha ya, dirubah huruf dot menjadi huruf dha ya, itu batal sholatnya. Itu contoh yang membatalkan tadi. Dan kemudian beliau juga Al-Imam Nawawi memberikan contoh ya, lahan yang tidak sampai merubah makna ya, yang tidak merubah makna tapi lahannya jali, yang tadi juga jali juga tapi merubah makna. Nah, kalau yang ini jali tapi tidak merubah makna. Contohnya pada kata robbi. Nah, pada kata robbi itu dirubah menjadi robba atau robbu gitu. Kemudian pada kata nasta'in ya, nasta'inu, pada huruf nun jika disambung ke ayat berikutnya itu seseorang itu dirubah gitu, merubah tadinya nasta'inu menjadi ni atau na gitu.
maka itu tidak membatalkan sholat, tapi lahan ya, tetapi lahan jali di dalam baca Al-Quran. Nah begitu juga banyak ya, kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, dan ilmu tajwid ini berkaitan erat dengan ada irisan dengan ilmu fikih ya, ilmu fikih. Jadi betapa pentingnya ilmu ini buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita, wajibnya ya, memerintahkan kita untuk menuntut ilmu karena wajib gitu. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita di akhir hidup kita ini, sebelum kita wafat, maka harus terus semangat mencari ilmu agar kita ini tidak serampangan ya di dalam agama ini gitu. Di dalam agama ini kita tidak serampangan mengambil keputusan, melakukan hal-hal yang tidak Allah syariatkan kepada kita. Maka betapa pentingnya ilmu ini kita pelajari ya, ilmu tajwid ini. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan tidak pernah lelah di dalam mengharungi bahtera ilmu, karena dengan ilmu manusia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.